Itu kayak kalau main roller coaster ya, main roller coaster itu kayak udah di up, tiba-tiba down gitu, kayak I don't know, I can't explain. Tapi kayak aku inget banget sampai aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa di hari Sabtu itu. Kayak bukan nggak mau ketemu sama siapa ya, bahkan nggak mau ditelepon sama siapapun gitu. Kayak pengen kayak punya my space sendiri gitu, kayak udah nggak mau ngobrol sama siapapun kayak gitu. Dan itu sedih banget, rasanya sedih banget. Untuk menerima itu tuh kayak susah banget. Maksudnya itu aku kayak anjing-anjingin COVID ya pokoknya, intinya kayak anjir lo gitu, kayak ini gara-gara lo gitu kan, kayak pokoknya otak itu isinya kayak negatif semua gitu, kayak Ya, welcome back to Miss Dias RD channel. Once again with this special guest Intan Bristow di UK sana. Dan kali ini dia mau ngomongin sesuatu yang sedikit mengecewakan mungkin dalam hidupnya dia. Tentang pernikahan yang bukan pernikahan ya, lebih ke wedding party yang kita sebut tertunda atau batal sih ya, akibat pandemi corona ini. Batal. Siapa tahu lu punya waktu lagi nanti mungkinlah sudah ya yang batal akibat virus corona ini, pandemi virus corona ini. Nah, jadi sebelumnya pastinya ya pernikahan itu adalah sebuah hal yang diidam-idamkan oleh perempuan gitu. Punya wedding party impian gitu, pada ada yang pengen ala-ala garden party, ada yang mau ala Disney gitu, ala apa gitu ya, ala Tarzan mungkin. Nah, sebelum kita sampai ke wedding party cerita mengecewakan itu, pengen tahu nih, wedding party seperti apa yang kalian sebenarnya rencanakan? Oke, sebenarnya kita pengen punya wedding party yang kayak ngundang semua, lebih ke bagiannya ke bagian suami aku, jadi kayak keluarganya dia, keluarga besar dia, terus kayak teman-temannya dia, kayak fokus sama bagiannya dia lah istilahnya gitu. Jadi bagian aku itu juga ya aku undang, cuman ya memang kita pengen buat yang intim ya kan. Jadi kayak kita ngundang itu memang nggak banyak, cuman beberapa orang aja. Dan kita pengen buat yang intim, terus kayak pengen banget buat karena teman-teman aku ada di mana-mana juga ya, kayak nggak cuma di Bali tapi juga di Jakarta, ada di Jepang, macam lah ya, mana-mana. Nah jadi aku undang mereka semua untuk datang, dan nantinya itu kita berpikir bahwa nanti bakalan keren nih, maksudnya yang datang ke pernikahan itu, yang datang ke acara itu, ke acara resepsi ya bisa kita bilang. Resepsi itu nanti nggak cuman satu negara, tapi kayak dari bener-bener dari macam-macam negara, dari manapun gitu. Jadi kayak itu, that it would be very fantastic. Kalau secara tema dan lain sebagainya ini bakalan jenis wedding party yang kayak gimana? Ya kayak mix sih ya. Jadi ada nuansa Balinya juga, tapi juga ada kayak kayak lebih ke jadi kayak thank you honey, thank you. Jadi jadi kayak ada ada unsur-unsur Bali juga, dan juga ada unsur-unsur baratnya juga kayak gitu ya. Terus kayak lebih ke garden gitu. Party or indoor party? No, outdoor garden party. Dan kita juga udah mikirin kalau wah ini kayaknya nggak bakalan hujan nih gitu, terus kayak mikirin cuaca, mikirin nanti tumbuh kembangnya rumput-rumput di sana, terus nanti banyak banget yang kita pikirin pokoknya. Tumbuh kembang rumput di sana. Gue impress banget sama lu mikirin rumput. Iya. Oke. Well. Iya.
Iya kan? Enggak kan? Enggak penting, itu kan urusan venue-nya itu ya, ngurusin rumputnya tumbuh apa mati, itu suka-suka dia Iya. gitu. Iya, iya sih, bener sih. Cuman kayak kita pengennya itu bener-bener kayak alami aja gitu, kayak kayak oh ini rumputnya di musim ini gitu ya, di bulan ini tuh lagi bagus-bagusnya. Terus kayak ya kita tahu itu, kita bisa juga oh ya bulan segini bagus gitu untuk rumput-rumputnya itu bagus. Terus kayak pohon-pohon bakalan tumbuh bunga apa segala macem gitu. Khususnya bunga-bunga yang udah ada di situ gitu sih. Terus kayak apalagi kayak anginnya nanti gimana, karena kan itu di tebing ya, maksudnya deket tebing gitu, jadi kayak nanti anginnya kayak gimana, terus kayak nanti hujan atau enggak, itu udah kita pikirin semuanya sih. Well, jadi akhirnya gimana? Dari rencana terus ke realisasi gimana? Nah, jadi tuh kan akhir Februari ya, maksudnya pas bukan Januari itu kita dengar ada COVID-19 gitu kan ya, si COVID ini di mana-mana gitu kan, masih di Cina sih waktu itu. Terus kayak habis itu kemana, nah aku belum kepikiran kalau ya ini bakalan nggak jadi gitu ya, itu tuh aku nggak kepikiran sama sekali gitu. Terus tiba-tiba seminggu sebelum acara itu semuanya tuh pada excited banget, kayak ya si keluarga suami aku kayak dari Austria, kemudian keluarga suami aku dari Inggris, teman-temannya dia dari mana-mana, itu semuanya tuh udah pada excited banget, kayak pengen datang gitu dan pengen kayak ada di sana gitu, pengen cobain makanan-makanan di sana, kayak udah pada excited banget. Nah, seminggu sebelumnya itu semuanya masih normal ya kan, masih normal tapi waspada. Kemudian 4 hari sebelum acara itu satu-satu udah pada yang gugur gitu, kayak oh sorry ya nggak bisa datang, soalnya ada mereka nggak bisa keluar dari negaranya mereka karena negara mereka lockdown gitu. Jadi dari 4 hari sebelum acara itu mereka udah satu-satu udah pada gugur karena udah pada lockdown negaranya gitu. Terus di hari keempat itu juga salah satu bestman si suami aku juga nggak bisa datang soalnya lockdown. Jadi itu kita udah mulai sedih ya kan, wah nggak bisa nih keluarganya suami aku, bahkan nggak ada yang datang sama sekali karena memang lockdown kan. Nah terus kayak itu suami aku kayak wah gimana nih gitu, tapi tetap kita tuh berpikir bahwa ya udah jalanin aja gitu. Jadi kayak kita udah bayar full ya kan, udah bayar lunas semuanya gitu ya, dan semuanya itu udah kayak udah kita pikirin dari tahun lalunya gitu loh, maksudnya udah kita pikirin dari tahun 2000 dari tahun lalu lah istilahnya. Jadi kayak sayang kalau misalnya kita nggak ngelakuin gitu loh, maksudnya nggak kita jalanin gitu. Akhirnya karena kita berpikir bahwa oh ya udah di bagiannya suami aku juga masih ada teman-temannya dia ya kan, teman-temannya dia yang masih di Indonesia tinggalnya gitu. Udah kita jalin aja gitu. Akhirnya kita ke Bali, acaranya di Bali 2 hari hari Kamis kita ke sana ya kan. Hari Kamis kita ke Bali, terus kayak hari Kamis kita ke Bali, terus satu-satu dari hari Kamis itu pas aku baru nyampe Bali itu sorenya itu hari Jumat aku kan Kamis baru nyampe malam ya, terus kayak Jumatnya itu aku coba dress dong. Jadi dress nikah aku kayak gimana sih gitu kan, aku coba, terus habis itu wah aku suka banget ya kan, aku pergi tuh, pulang ke rumah si suami aku udah kayak gini aja, udah kayak stres gitu. Terus aku tanya kayak kenapa sih gitu. Terus dia bilang kalau iya ini banyak banget yang nggak bisa datang, bahkan sahabat aku juga, salah satu temen sahabat kita berdua itu nggak bisa datang gitu. Atau kayak yang itu down banget, bener-bener down banget, karena ngerasa kayak maksudnya gini loh, kita juga nggak mau bisa dibilangnya, kita juga nggak mau menyebarkan virus kalau misalnya kita punya ya gitu, kita juga nggak mau nyebarin gitu. Cuman kayak kita waktu itu masih berpikir bahwa udah bodo amat deh gitu, nggak ada kok COVID, nggak ada gitu. Tetap masih bisa berpikir kayak gitu sampai suatu ketika di Jumat itu kita berpikir, kita ngambil keputusan setelah banyak banget yang nggak datang, yang datang itu cuma 2 orang ya,
karena itu teman aku dan kita memang selalu ketemu lah ya, bisa dibilang ya. Jadi kayak akhirnya kita ngambil keputusan bahwa udahlah gitu, kayak gak usah deh gitu. Dan itu aku down banget, kayak nangis Bombay dari hari Jumat sampai hari Sabtu ya kan. Aku sedih banget karena memang itu sesuatu yang udah kita rencanain dari tahun lalu gitu. Jadi kayak ya sayang aja gitu. Bukan masalah uangnya sih, tapi kayak masalah mentalnya gitu loh, kayak perubahan rencana yang tiba-tiba, yang dari excited banget sampai yang benar-benar down gitu aja sih, kayak ya itu surprising banget untuk kita sih. Well, ini dari sudut pandang yang diundang ya, saya ya. Oke. Jadi kita kan diundang sekeluarga ya. Kalau ngomongin sekeluarga berarti kan ada anak kecil ya. Jadi Miss Dias kan masih punya anak kecil di bawah 5 tahun. Jadi sebenarnya itu hari apa ya? Lupa gue. Tanggal 23 hari apa? Rencananya partinya? Itu sebenarnya harusnya hari Minggu. Oh. Harusnya hari Minggu. Tanggal 23. Iya. Jadi itu ya emang itu sudah dijadwalin banget. Jadi Miss Dia sudah minta suami untuk libur dari tahun lalunya buat datang ke sana gitu, kita semuanya. Kita juga udah kayak kita mau pakai baju ini, like kita mau booking hotel, belum booking hotel, tapi maunya booking hotelnya itu di hari kalian ngechat kita malam itu, tapi syukurnya itu hotel belum dibook. Jadi kita rencananya mau nginep deket-deket situ biar kita bisa pulang malam gitu dari party itu gitu kan. Kita udah planning banget. Party, masa pulang cepet. Jadi tapi banyak orang-orang di sekitar Miss Dias yang ngasih tahu kalau yakin mau ke sana gitu. Mana bawa anak kecil lagi gitu. Kan kondisinya lagi nggak bagus gitu kan. Terus tapi Miss Dia sama suami masih berpikir bahwa ya nggak gitu banget lah gitu, kayak ya nggak segitunya sih virus itu kayaknya gitu. Kita datang slow aja gitu, udah kayak ya kalau misalnya kan harus jaga jarak tuh, ya udah kita jangan empet-empetan banget sama tamu yang lain dan lain sebagainya, kan itu juga lapangan luas ya kayaknya venue-nya ya. Jadi kok kayaknya kita bisa lah jaga jarak dan lain sebagainya. Waktu itu belum ada kayak suruhan pakai masker dan lain sebagainya deh, kayaknya cuma mesti jaga jarak dan lain sebagainya itu. Kita memutuskan untuk berangkat gitu di hari Minggu itu dengan segala jenis omongan dari teman-teman Miss Dias yang lain. Miss Dias nggak minta pendapat sih sebenarnya, cuma bilang sorry aku nggak bisa hari Minggu ini karena aku ada undangan udah lama banget dan lain sebagainya gitu. Terus mereka bilang, undangan apa? Nikah? Gila, ngapain datang undangan nikah hari gini gitu dan lain sebagainya. Ya masih datang sih gitu kan. Tapi ternyata Intan dan Chris memutuskan untuk tidak melanjutkan itu, dan itu ada dua sisi di sini gitu. Kayak aduh kasihan ya gitu, tapi di satu sisi bukan bahagia sih, lebih pada ya Miss Dias tidak harus memutuskan datang atau tidak, sudah mereka yang memutuskan sendiri secara wise. Mending enggak daripada ada yang tertular dengan event itu gitu. Jadi menurut Miss Dias sih itu sangat wise sekali kayak keputusan itu ya. Tapi di sisi lain pastinya Miss Dias merasakan rasa sedih kalian berdua gitu. Acara yang kalian tunggu-tunggu itu nggak bisa kejadian gitu. Jadi sebenarnya Miss Dias nggak mau ngomong panjang di chat itu karena tahu banget kondisi kalian kayak gimana. Mau diajak ngomong kayak gimana juga kalian pasti sedih. Misalnya ya nggak apa-apa bisa ngasih petuah dan lain sebagainya, itu udah Miss Dias ngerasa nggak. Karena Miss Dias mikir ya udah sih, mereka pasti in the process of nerima kondisi itu gitu. Nah
Miss Dias pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya perasaan kalian waktu itu dan gimana kalian handle that emotion gitu. Itu kayak kalau main roller coaster ya, main roller coaster itu kayak udah di up, tiba-tiba down gitu, kayak I don't know, I can't explain, tapi kayak aku inget banget sampai aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa di hari Sabtu itu. Kayak bukan nggak mau ketemu sama siapa ya, bahkan nggak mau ditelepon sama siapapun gitu. Kayak pengen kayak punya my space sendiri gitu, kayak udah nggak mau ngobrol sama siapapun kayak gitu. Dan itu sedih banget, rasanya sedih banget. Untuk nerima itu tuh kayak susah banget. Maksudnya itu aku kayak ngeanjing-anjingin COVID ya pokoknya, intinya kayak anjir lo gitu, kayak ini gara-gara lo gitu kan, kayak pokoknya otak itu isinya kayak negatif semua gitu, kayak kayak coba ini aku kayak gini, coba kayak gini, jadi banyak aku nyeselin sesuatu juga, kayak kenapa nggak kita buat di awal apa segala macam, pokoknya intinya semua itu negatif lah ya, kenapa banyak kenapa, terus kayak banyak berpikir yang negatif juga. Terus sampai suatu ketika kayak itu pokoknya intinya apa yang aku rasain itu nggak bisa aku share deh di sini gitu, kayak gimana sedihnya. Tapi ya aku sampai sekarang masih bangga banget karena aku nge-cancelin itu sama Chris. Jadi kayak kita berdua bener-bener kayak happy banget dengan keputusan itu, walaupun nggak 100% happy gitu ya, tapi kayak kita bener-bener ngerasa bahwa itu adalah hal yang tepat untuk kita lakuin gitu. Nggak untuk cuman kita aja gitu, tapi juga untuk orang-orang yang datang nanti, karena orang yang datang itu yang kita sayang kan gitu, maksudnya orang-orang yang kita emang pengen kayak spend our time together, kayak di malam itu gitu bareng-bareng gitu kan gitu. Nah itu ya orang-orang yang aku sayang banget gitu, dan aku nggak pengen put them on risk. Jadi ya kayaknya itu adalah salah satu cara yang tepat juga untuk ngasih tahu ke orang-orang kalau well, I love you guys and I don't want you to get this fucking virus. So kayaknya ya itu sih. Kayak ya ujung-ujungnya akhirnya kita bisa nerima dan akhirnya kita bangga sendiri sih. Maksudnya kayak hebat juga kita ya gitu, kayak we've been through that gitu. Gitu sih. Kayaknya kamu masih mute deh. Oke, sorry. Kalau dilihat dari story-storymu itu, di situ tuh kelihatan bahwa akhirnya kamu merayakannya gitu, on the rooftop of something. Gimana ceritanya? Gimana? Jadi kan aku itu kan stres banget ya, maksudnya kayak down banget. Akhirnya ketika udah agak tenang itu di hari Sabtu ya kan, besoknya itu aku berpikir setelah makan pagi besok, maksudnya setelah makan pagi yang matanya udah ngawur deh pokoknya istilahnya, karena habis nangis yang banyak ya, akhirnya aku malam itu lagi makan malam di rooftop tempat aku tinggal, dan itu sepi banget, nggak ada orang-orang sama sekali gitu. Nah terus di sana itu tempatnya bagus, kayak kayak ada tempat memang khusus untuk ada event gitu, yang biasanya orang-orang datang ke sana terus nyanyi di sana pakai gitar segala macam, jadi kayak ada stage-nya gitu. Terus itu aku berpikir, karena wedding dress-nya itu belum aku balikin gitu, ada di kamar gitu, dan aku berpikir kayak wah, wedding dress itu tuh look good on me gitu ya, looks good on me. Terus kayak aku pengen suami aku pengen suami aku lihat aku dalam wedding dress tersebut yang aku pilih gitu. Terus akhirnya karena ada kedua sahabat aku yang datang, yang memang mereka aku sering ketemu sama mereka, jadi kayak they got the virus then I would get it as well, kayak ya memang kita selalu bareng lah ya istilahnya. Nah mereka datang kebetulan di sana untuk dinner bareng gitu, jadi kayak kita makan malam, terus abis itu aku berpikir kayak wah, kenapa nggak kita langsung rayain aja ya gitu, kayak kayak kita buat aja udah perayaannya di sini gitu, kayak kita rayain berempat gitu ya, terus kayak kita bacain kayak sumpahnya kita masing-masing gitu, terus kayak biarin semua orang lihat lewat virtual gitu, kayak lewat dunia maya gitu, lewat Facebook Live gitu. Jadi di mana nanti keluarganya Chris itu semuanya lah ya bisa lihat di situ gitu, keluargaku juga.
Nah akhirnya kita ya memutuskan untuk melakukan hal itu gitu, karena kayak gini ya istilahnya, kayak kalau misalnya aku waktu itu nggak melakukan hal itu ya, pasti orang-orang masih berpikir bahwa kamu kasihan banget sih gitu, atau nggak kayak masih ngechat aku tuh pasti yang kayak sedih gitu, kayak yang try to be positive mungkin mereka ya gitu. Jadi, tapi buat aku itu malah makin sedih gitu loh, kayak they were trying to be positive, tapi aku berpikirnya malah hal yang iya ya gitu, jadi kayak makin sedih gitu. Jadi aku nggak pengen momen itu tetap jadi sedih gitu loh, aku pengen momen aku sama Chris itu ada dan memang bahagia gitu, momen bahagia. Jadi aku langsung berpikir bahwa yaudah ayo kita just do it here gitu, kayak itu benar-benar yang kayak urgent decision banget, dan kayak apa namanya langsung ngelakuin hal itu, dan langsung aku pergi ke kamar, aku langsung ganti, langsung aku pakai apa semuanya lah ya gitu, kayak yang ada pokoknya, so aku pakai semuanya, terus habis itu aku ya udah kita ngelakuin celebration di situ, dan minta tolong sama mas-mas yang ada di cafe itu juga untuk ngeputerin musik yang kayak musik kayak wedding, bride-nya lagi jalan di aisle gitu, pokoknya malah apa ya bisa dibilang ya, banyak orang-orang yang berpikir bahwa kayak itu nggak bakalan bisa terjadi gitu, kayak wedding di balkoni gitu, atau nggak wedding di rooftop isinya berempat gitu, tapi ya that worked for us gitu. Dan malahan setelah itu kita dapat feedback yang benar-benar positif, yang malah nggak bikin aku sedih gitu, malah bikin aku kayak yeah, that's great, isn't it? That's great. Terus kayak yang kayak we could do it, and then kayak it worked gitu, kayak kayak something turn that to be something positive, dan juga menginspirasi banyak orang, dan bilangin ke orang-orang bahwa wedding itu nggak mesti yang kayak huge, yang kayak yang kayak semua orang diundang, terus kayak ya yang nggak mesti yang kayak gitu, tapi yang kayak ya aku sih nggak saranin yang kayak aku punya ya gitu, cuman kayak yang kayak aku tuh bener-bener maksudnya kayak ya if you love someone then you don't need to be you don't need to be like having like a fancy sort of like wedding party, can say. Dan aku benar-benar beruntung banget karena aku bisa melakukan wedding party itu saat itu gitu, dan suami aku juga nggak masalah, dan suami aku malah bahagia banget gitu. Jadi ya akhirnya kita happy ending, dan semuanya juga happy, semua keluarga happy, yang tadinya semua keluarga jadi sedih ya kan, semua teman sedih gitu, tiap ngechat kita sambil nangis apa segala macam, semuanya langsung berubah jadi energi baru, semangat baru gitu. Jadi ya that's great. I feel that too gitu, ngelihat story itu yang kayak wow gitu, yang kayak kalian bisa itu yang ngubah situasi yang mengecewakan itu jadi sesuatu yang seindah itu. Menurut gue itu indah dan sangat intim, yang kayak kayak nggak semua orang bisa punya pernikahan berjenis itu gitu loh, yang kayak ya itu sangat romantis sih menurut gue pribadi. Iya. Kalau misalnya orang-orang nonton videonya juga kayaknya orang-orang juga bakalan ngerasain maksudnya apa yang terjadi ya gitu. Kayak mungkin mereka juga akan tahu rasanya kayak gimana sih gitu. Karena kita ada videonya sebenarnya, dan waktu kita nonton videonya itu kita kayak wah anjir gitu. Kita kayak gitu loh gitu, kayak berani juga ya gitu. Ya, itu keputusan terbaik sih. That my sister. Well, jadi dari semua kekecewaan itu, terus akhirnya kamu dengan bantuan orang di sekitarmu akhirnya merubahnya jadi hal yang positif gitu. Dan apa yang kamu pelajarin? Yang aku pelajarin dalam 4 hari itu banyak banget. Kayak satunya adalah kayak misalnya gimana caranya bangkit ya, maksudnya kayak yang bener-bener jatuh banget,
tiba-tiba harus bangkit dalam waktu cepat dan nggak pengen lama-lama dalam keadaan sedih. Itu susah tapi bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak kalau emang bener-bener sayang satu sama lain, ya bener-bener kayak mau kayak gimana pun acaranya tetap aja bakalan jadi spesial ketika kalian memang saling jatuh cinta dan juga saling sayang sama lain gitu. Terus yang ketiga, support dari teman-teman itu, satu pun keluarga itu bener-bener membuat semuanya itu energinya itu berubah jadi yang kayak sedih menjadi yang kayak positif banget dan penuh semangat gitu. Jadi itu karena support dari keluarga dan juga teman-teman sih gitu. Dan juga stranger juga, support dari mereka juga yang membuat kayak jadinya aku juga dapat energi positifnya gitu. Terus juga yang keempat, karena uang kita juga nggak balik ya sama sekali, jadi nggak bisa balik sama sekali. Setengah nggak balik sama sekali, nggak setengah juga nggak. Jadi ya yang balik cuman sesuatu yang bisa dibalikin lah ya, tapi bisa dibilang kita kehilangan 80% lah dari uang yang dihabiskan itu. Nah, uangnya itu akhirnya bisa kita request untuk diberikan kepada yatim piatu. Jadi kita juga bisa berbagi kebahagiaan juga sama orang-orang panti asuhan gitu yang ada di Bali gitu. Ada 3 kalau nggak salah. Ya, dan aku benar-benar bangga banget sama suami aku, kayak like we did it gitu. Dan itu ya itu sih. Dan juga kayak ya yang terpenting sih sebenarnya support dari keluarga dan teman-teman sih gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin kayak gini loh, istilahnya kayak aku pengen keluarga dan teman-teman aku bahagia, dan aku nggak pengen mereka sedih melihat aku yang kayak gitu. Jadi aku dan suami aku berpikir bahwa kita harus bisa bangkit untuk kayak nggak kayak gini terus-terusan gitu, nggak sedih gitu ya terus-terusan. So that's good. Yeay. Jadi Mirdia suka yang satu ini, bangkit dari kejatuhan itu susah tapi bisa. Satu-satunya cara kayak slogan aku yang selalu aku bilang sama suami aku itu adalah adapt and overcome. Okay, well. Adapt and overcome. That's also for me. Yeah. Try to apply it. Susah tapi bisa. Susah tapi bisa. Oke. Ya udah. Bisa kan, ujung-ujungnya kan bisa gitu kan ya? Bisa dong. Ya harus bisa. Harus dipikirin caranya. Gimana caranya ya biar bisa kayak gitu. Target aku adalah aku punya perasaan yang kayak gini. Nah, itu gimana caranya ya? Itu harus berpikir sih. Oke. Well, bakalan stres. Tapi worth it. Oke, jadi tadi itu udah cerita dari Intan tentang gimana wedding partinya yang batal dan uangnya nggak balik. Tapi dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang romantis dan sangat bisa dia kenang nantinya tentang wedding partinya ini yang berakhir happy ending sih menurut Miss Dias. Ini happy ending sih karena dia bisa belajar lebih dari sekedar happy di wedding partinya, tapi more than that, besar banget sepertinya pelajaran yang bisa dia dapat dari wedding party yang batal ini. Mungkin tidak lebih besar ketika wedding party ini jalan gitu. Mungkin. Karena di balik sesuatu itu pasti di balik sesuatu atau sebuah kondisi itu pasti ada yang bisa kita pelajarin gitu. Ada alasan tersembunyi gitu yang bikin kita jadi lebih baik. Dan kondisi yang terjadi itulah yang kondisi yang terbaik menurut dia. Jadi bukan kejadian misalnya ya, nggak corona maka wedding party terjadi gitu, atau kamu memaksakan akhirnya wedding party gitu. Bukan itu yang terbaik. Yang terjadi padamu itulah yang terbaik. Gitu. Ya. Oke, jadi syukurnya kita tidak meneteskan air mata walaupun sedikit mengecewakan kondisinya. Oke. Oh dia udah gini, udah kibas ya. Oke, makasih banget atas ceritanya tentang wedding party yang batal dan
efek positif yang bisa kamu pelajari tentang ini. Tapi menurut Miss Dias, Intan ini terlalu banyak memiliki cerita tentang bagaimana dia berubah jadi makin positif dalam hidupnya year by year, day by day gitu. Because I know her so well gitu previously before that year. Dari gitu kecil, dari masih kecil segini ya. Ya, dan kita harus paksa dia untuk cerita itu, tapi mungkin di episode berikutnya. Oke? One more episode with Intan Bristow. Oke? See you next episode. Silakan minum dulu dan lain sebagainya sebelum nunggu episode berikutnya. Oke? Oke, bye-bye.